Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ru'yah Nabawiyah bulan Maulid hari ke-19. Saya mau masuk ke ru'yah ayah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau nama Syekh Abdul Qadir Jailani, saya kira hampir tidak ada orang yang tidak kenal beliau ya. Cuma nama ayahnya nih jarang yang tahu. Sebab keseringan orang kalau menukil Sayyid Syekh itu nyebutnya qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau kalau orang Jawa yang ahli-ahli manaqib itu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi bin-nya jarang dibawa. Padahal ayah beliau ini juga min kubarus salihin. Namanya Sayyiduna Musa. Jadi Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani atau Al-Jilani. Jilan itu nama tempat kelahiran beliau, desa Jilan. Jadi ayah Syekh Abdul Qadir, kalau di kitab ini nama kitabnya Manaqibu Tajul Awliya wa Burhanil Asfiya Al-Qutb Ar-Rabbani Rawatha Samadani As-Sayyid Abdul Qadir Al-Kailani wa huwa al-kitab al-musamma Tafrijul Khatir. Nama kitabnya Tafrijul Khatir, halaman 12. Anna walidahul majid Nurul Haqqi wad Din As-Sayyid Nurul Haqqi wad Din As-Sayyid Aba Saleh Musa Janki Dawsat bin Musa Janki Dawsat itu kalau di Nurul Burhan ya, bin Musa Janki Dawsat. Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a jami'is sahabatil kiram. Ayah beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua sahabat. Wa immatil huda wal awliya'il idham. Juga banyak wali-wali, ulama-ulama yang dimimpi itu. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ولدي يا أبا صالح أعطاك الله ابنا وهو ولدي ومحبوبي ومحبوب الله تعالى وسيكون له شأن في الأولياء والأقطاب kasya'ni bainal anbiya'i war rusul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam mimpi ayah Syekh Abdul Qadir ini, wahai putraku ya Aba Saleh, Allah Ta'ala telah memberikan engkau seorang anak. Anak itu adalah keturunanku, juga orang yang aku cintai dan dicintai Allah. Dan nanti anak ini akan mempunyai derajat di antara para wali dan para kutub-kutub seperti derajatku di antara para nabi dan rasul. Kurang lebih maknanya begitu. Jadi kalau boleh ditafsiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, kalau Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Sayyidul Awliya wal Aqtab, tapi bukan hanya awliya, atau langsung aja Sayyidul Aqtab itu wassalihin.
pimpinan para wali-wali kutub, pimpinannya para aulia dan orang-orang soleh pada zamannya. Juga bisa ditafsiri ginilah gampangnya. Kalau Nabi Muhammad itu tidak ada yang lebih tinggi dari beliau di zamannya dan di seluruh zaman, kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin kan. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak ada yang lebih tinggi dari beliau di zamannya dan di seluruh zaman, dari kelompok aulia ya, maksud saya dari kelompok aulia. Mana dalilnya? Ya ini, mimpi ayahnya ini. Nah, sudah. Apakah tidak ada wali yang sekelas dengan beliau? Ya ada lah. Jadi itu apa namanya itu? Ada pangkat tertinggi itu yang tidak ada lagi wali di atasnya, itu begitu beliau wafat ya ada yang ganti. Beliau sendiri pasti menggantikan seseorang sebelum beliau. Artinya setiap zaman cuma satu itu. Sayyidul Auliya itu satu, sebagaimana Sayyidul Anbiya juga satu. Sayyidul Anbiya ya Rasulullah SAW. Di keburukan juga begitu. Cuma yang repotnya kalau di keburukan panjang umur sih ya. Sayyidus Syayatin ya iblis itu. Ya repotnya ini iblis gak mati-mati. Iblis yang dulu menggoda Nabi Adam itu. Meskipun Nabi Adam tidak tergoda, beliau maksum ya, namanya Nabi. Cuma sampai sekarang masih hidup loh, kan repot itu. Kutub-kutub itu Sayyidul Auliya tapi ya wafat. Meninggal, ganti lagi. Ya, pasti ada gantinya sih. Untungnya itu, pasti ada gantinya. Tidak mungkin ada satu wali Qutbul Auliya wafat tanpa pengganti. Nggak mungkin. Memang ada keterangan di apa itu kitab Tadhkirun Nas, kalau nggak salah saya baca itu, apa di kitab lain. Kalau ada wali besar yang wafat kemudian tidak ada penggantinya, biasanya disimpan dulu itu makamnya. Kalau nggak salah yang megang Nabi Khidir apa malaikat Jibril gitu. Sampai begitu kelihatan ada yang pas baru dikasihkan. Tapi kalau paham saya itu selain kutub ya. Soalnya kutub itu kan kayak wakil Rasulullah SAW kan di setiap zaman. Saya nggak bicara makom. Nih tukang-tukang pelintir di YouTube ini banyak banget. Itu dibilang saya menyamakan kutub dengan Nabi. Enggak. Khilafah. Khalifatul Rasulullah SAW setiap zaman itu kan ya kutub itu kan. Soalnya kalau ada kutub wafat tidak ada ganti ya, pendapat saya nih, paham saya, nggak mungkin lah. Nanti iblisnya tetap ada tapi lawannya nggak ada. Ya pasti ada penggantinya. Ila yaumil qiyamah, dan kutub itu pasti satu, nggak mungkin dua. Bagaimana kalau di satu zaman ada dua wali sama-sama mengaku kutub? Berarti yang satu bohong? Enggak. Ini saya pernah nanya itu. Ada namanya naubah. Jadi biasanya gantian. Benar dua-duanya kutub. Cuma hari-harinya beda. Hari-hari menjabat sebagai wali kutubnya yang beda. Kalau di satu waktu nggak mungkin. Nggak mungkin dah. Mustahil. Satu itu. La yakunu fi zaman illa wahid. Kalau dua-duanya ngaku, ya waktu ngaku mungkin lagi jadi. Kalau umpama di tahun 2025, di hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, dua-duanya ngaku, ini mustahil. Pasti salah satu. Itu pemahaman yang saya dapat dari Masyayikhunal Kiram, jazahumullah anil faqiri khaira, dan dari kitab-kitab. Buat kita orang-orang yang jadi orang soleh saja sulit, ya jangan terlalu sering-sering juga ngurusin begituan. Yang penting kita beriman bahwa ada wali kutub, khalas, perbaiki keyakinan dan amal ibadah kita pribadi setiap hari. Jangan terlalu sering juga ngurusin begitu-begitu ya, bukan kelas kita dan bukan urusan kita. Itu urusan beliau-beliau sendiri. Urusan kita dengan beliau-beliau itu nyari barokah aja. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim. Ru'yah Nabawiyah hari ini
juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa rata-rata ya, saya nggak bilang pasti, rata-rata wali-wali besar yang akan lahir ke alam dunia itu pasti ada isyarah. Saya maksud pasti itu rata-rata ya, nggak pasti. Berarti kalau nggak ada isyarah bukan wali, enggak. Bukan begitu. 90% lah, 90% itu ada isyarahnya. Dan nyata tadi ayah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani mendapat bisyarah. Ini sebelum lahirnya loh. Sebelum lahirnya saja Rasulullah sudah memberikan isyarah. Ini nanti akan yatawallal qutbiyah, menjadi pimpinan aulia fi zamanih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.